Nggak cuma di Banten sih, tapi di Indonesia. Oh, di Indonesia cuma ada satu. Konsep Jambore Kita Cafe ini kan di sini menjadi tempat kita berjambore, berkumpul, berbagi inspirasi. Novel tidak hanya bicara tentang percintaan, cinta patok tembok. Benang merah antara masa lalu, sekarang dan masa depan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai sahabat coklat, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Oke, hari ini kita bakal ngeduprak bareng salah satu penulis novel di bidang pramuka, salah satu orang yang cukup berpengaruh di jurnalistik, dan juga salah satu orang yang sangat-sangat aktif di bidang kepramukaan. Dia adalah Kak Rohadi Wijaya. Apa kabar Kak Hadi? Alhamdulillah baik. Kak Hadi itu siapa sih Kak sebenarnya Kak? Apa ya? Kalau ngomongin siapa ya, saya bukan siapa-siapa. Cuma jatuhnya giat aja, sering bergiat di kepanduan, terus sering membaca situasi dan menuliskannya untuk dititipkan ke generasi berikutnya, gitu aja sih. Oh iya. Kak, ini tempat nyaman banget kalau menurut saya. Bisa jadi di Sebanten ini cuma satu-satunya nih ya kafe yang bertema pramuka nih Kak. Nggak cuma di Banten sih, tapi di Indonesia. Oh, di Indonesia cuma ada satu. Di Indonesia, iya. Kita ngeliat gini, konsep Jambore Kita Cafe ini kan tidak hanya bicara membangun contoh kemandirian ekonomi anak-anak pramuka. Di sini juga semua teman-teman di sini adalah anggota pramuka semua yang magang bikin kopi gitu kan. Terus di sini menjadi tempat kita berjambore, berkumpul, berbagi inspirasi dan saling berbagi ide, membangun inspirasi, membangun mimpi bareng-bareng. Nah, Jambore Kita Cafe ke situ. Iya, makanya saya bilang gini di awal saya datang ke sini, lah bener ini isinya jambore semua kata saya. Makanya yang saya salutin, ini kan tadi Kakak bilang ini tuh ada kumpulan orang-orangnya yang mendirikan ini ya Kak. Ya. Itu kumpulan apa Kak? Jadi berawal dari gugus depan Kiai Haji Agus Salim, kemudian mulai membangun gugus Dharma Kiai Haji Agus Salim, kemudian gugus Dharma ini memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tidak bisa membina gugus depan tapi masih punya keinginan untuk memberikan ilmu pengalamannya untuk kegiatan kepramukaan. Nah, akhirnya dicetuskanlah kegiatan-kegiatan dan salah satunya adalah Jambore Kita Cafe ini gitu. Nah, di sini banyak mimpi-mimpi yang diwujudkan. Salah satunya yang impact-nya ke saya adalah ketika saya punya ide, saya mau bikin kegiatan literasi dan saya punya ide bikin novel. Ya udah, di launching di sini, kemudian diterbitkan di gugus Dharma Agus Salim juga begitu. Kemarin kita habis ngeduprak bareng salah satu penggagas literasi di kepramukaan juga, yaitu Kak Dori, Scott Magazine. Setelah kita tampilkan videonya, itu masih banyak orang yang protes. Masih banyak yang komentar-komentar Kak. Kayaknya majalah itu nggak efektif deh untuk teknik membaca begini. Nah, kalau kayak Kakak sendiri, emang sih dia salah satu netizen kita atau sahabat coklat kita di sana, itu banyak yang memikirkan lebih baik novel daripada majalah gitu Kak, atau lebih baik buku biografi dibandingkan majalah, karena majalah identiknya dengan kayak Bobo dan lain-lain, majalah-majalah ya usianya usia anak. Tujuan Kakak sendiri bikin novel di bidang kepramukaan itu apa Kak? Yang pertama pastinya gini, Indonesia itu, kita ngomongin fakta ya, Indonesia itu minat bacanya terendah. Betul. Rendah, padahal kita lebih dari 300 juta orang. Efek dari tidak mau membaca ini, kita jadi kurang wawasan, padahal buku adalah jendelanya dunia gitu kan. Nah, kaitannya dengan novel, tidak hanya bicara tentang wawasan gitu, kita juga miskin atau kurang dari yang namanya bacaan yang membangun patriotisme.
Gitu. Jadi kalau misalkan gini contohnya, lebih seneng baca komik superhero luar negeri atau pewayangan, gitu. Terus lebih terkenal superhero luar negeri apa tokoh-tokoh pewayangan, kan ini jadi tolak ukur. Betul. Ya, belum lagi ditambah konten-konten di televisi gitu kan, terus kemudian di internet, manga-manga gitu semua. Ini sampai budaya cosplay gitu kan, mereka bisa bawa kemari. Sedangkan kita tidak mampu membawa budaya kita ke luar negeri, kecuali gamelan atau seni budaya yang memang agak-agak sulit dan mereka nggak ada. Nah, saya pikir kenapa nggak kita membangun sebuah novel yang ini beda. Kita bangun identitas. Novel tidak hanya bicara tentang percintaan, cinta patok tenda, tapi kita akan bawa mereka itu berpetualang, mengenal sejarahnya, mengenal budayanya, kemudian mengenal latar belakang dari filosofi gitu kan, terus sama benang merah antara masa lalu, sekarang dan masa depan gitu kan. Nah, misalkan kita ngomongin tentang artefak ini orang taunya cuma candi. Nah, latar belakang pembangunan candi, kemudian juga bagaimana sih orang di zaman itu membangun candi, terus kok bisa membangun candi sedemikian megah, itu mereka tuh seberapa makmurnya gitu kan. Nah, terus cara mereka membuat makmur peradaban mereka itu seperti apa, kan ini kan perlu kita gali, kita kaji. Nah, ini kita sampaikan di novel kayak gitu. Berarti yang kakak tanemin di sini tuh patriotisme dan sejarah ya, Kak? Ya, di antaranya. Ini sepengetahuan saya juga. Emang kayak novel ini bakal dibaca sama orang dulu, dalam artian orang yang di zaman-zaman kebelakang gitu, Kak, bukan zaman-zaman saya. Apalagi kayak saya nih pribadi, membaca sejarah itu kayaknya gimana gitu, Kak. Betul. Jadi apakah Kakak nggak pengen ngehantem tantangan itu atau gimana, Kak? Ya, sebenarnya ini juga kalau kita ngomongin protes, ya ini adalah salah satu bentuk protes. Contohnya gini, kita kan pasti belajar sejarah waktu di sekolah kan, terus betapa membosankannya textbook gitu kan, kita harus menghafal gitu kan. Saya bawa di dalam novel ini cerita tentang sejarah gitu kan, tapi dengan tantangan-tantangan. Misalkan kita kasih fiksi konspirasi, bagaimana kelompok yang antagonis mengejar harta kekayaan peradaban Nusantara dan mau direbut, dibawa lagi ke sana gitu kan. Nah, ini kita kemas di dalam dialog itu, dimasukkan unsur-unsur, ini loh fakta sejarah, misalkan Candi Borobudur apakah benar dibangun pada dinasti Syailendra abad 8, itu kita sisipkan pelan-pelan. Karena gini, ketika kita menemukan fakta baru gitu kan, ini kan harus direvisi. Nah, sedangkan buku pelajaran sekolah itu kan ya harus melewati beberapa tahapan ya gitu, sampai akhirnya contoh, apakah benar kalau bangsa Indonesia itu dijajah 350 tahun, kan kita mindsetnya 350 tahun gitu. Sedangkan kalau kita lihat, enggak, orang Indonesia aja baru merdeka tahun 45, kok bisa dibilang Indonesia dijajah 350 tahun. Nah, kita ngomongin ini kan harus ada revisi sejarah gitu kan. Nah, lewat novel ini kita coba untuk bantulah memberikan wawasan kepada teman-teman sejarah dan budaya yang belum tercatat atau belum direvisi di update yang sekarang gitu. Agak masuk ke saya juga, Kak. Cuma apa Kakak bisa ngejamin yang Kakak tulis itu udah ada data-data konkretnya, Kak? Ya. Dalam artian Kakak juga nggak ngebelokin fakta gitu kan, ngebelokin fakta. Sejarah. Jadi gini, kayak novel yang Api Unggun terakhir ini kan, kita coba untuk riset dulu. Riset apakah benar di Banten itu ada peradaban Salakan Negara gitu kan, terus bukti-buktinya apa, legendanya bagaimana, kehidupannya bagaimana, itu kita pelajarin. Nah, cuma memang bedanya kalau antara novel dengan buku sejarah itu, bedanya kalau di novel ini kan kita bisa mengemas dengan fiksi. Iya. Ya, tapi bukan berarti fiksi ini kita membelokkan sejarah, justru kita fakta yang kita fiksikan dalam artian ini hanya
latar belakangnya aja gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyari ke lokasinya, ada nggak Salak Negara di Banten? Ada gitu kan. Ada nggak situsnya? Ada. Mau ke lokasinya silakan, ada gitu kan. Gitu. Kalau cerminan dari si novel, dari cerminan kakak sendiri atau realita yang ada? Ya ini tadi yang saya bilang fakta yang kita fiksikan yang pertama ya. Salah satu yang kita coba untuk kita masukkan adalah fakta bahwa pramuka ini sekedar tahu, sekedar bisa, tapi tidak tahu harus bagaimana. Di dalam novel ini ada beberapa karakter, yang tokoh utama itu ada yang dipanggil Adiraga, dan dia bukan pramuka, dia pecinta alam, tapi dia punya leadership. Nah, kemudian ada sosok Kira, perempuan satu-satunya di kelompok itu, dia bisa membaca aksara kuno. Secara kuno. Kemudian ada si Al, dia internet marketing, dan hobi selfie narsis abis, gitu. Nah yang keempat itu namanya si Rakean, dia punya kemampuan tapi dia pendiam. Nah karakter-karakter ini sebenarnya mewakili dari pramuka zaman now ini. Pramuka dia punya kemampuan tapi tidak berani untuk tampil di depan memimpin, sehingga si sosok Adiraga yang bukan pecinta, yang bukan pramuka, dia pecinta alam, dia tampil di depan. Ini kan kritik, pramuka ada 40 juta tapi nggak berani mimpin gitu kan, aneh gitu. Betul. Maunya di belakang, gitu, diketok palu baru jalan, gitu. Jadi inisiatifnya ke belakang lah, mundur. Kemudian si Kira, dia bisa membaca aksara kuno. Ini kan sebenarnya kritik juga. Kita belajar sandi-sandi gitu kan. Sebenarnya sandi itu kan kita bisa nggak sih menciptakan sandi gitu? Bisa pasti. Terus kenapa nggak kita gabungkan kombinasi antara berapa banyak sih aksara-aksara leluhur kita, Nusantara kita ya, dari Jawa Barat aja itu ada berapa banyak versi gitu kan. Nah kenapa nggak kita buatkan sandi sekaligus juga untuk ibaratnya membudayakan kembali aksara-aksara. Karena gini, banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya nilainya itu luar biasa, cuma masalahnya bahasanya, tulisannya pakai aksara dulu gitu kan. Nah, ketika kita mau mempelajari itu sebagai tuntunan, nggak bisa. Kenapa? Ya karena kita nggak belajar itu. Di sekolah pun kita belajarnya alfabet. Jadi harapan kita dengan adanya novel ini, kita bisa, nah ayolah kita belajar lagi lah aksara-aksara kuno kita gitu. Setelah novel ini terbit, setelah novel ini dipasarkan, kan itu pasti ada ini ya Kak, pro dan kontra ya? Iya. Apakah Kak ada riset atau penelitian lebih lanjut, adanya novel ini dan nggak adanya novel ini dampaknya apa gitu Kak? Yang paling jelas kita rasain itu, ini teman-teman mempunyai spirit baru ketika novel ini ada. Spirit barunya gini, Kak saya baru tahu ada sejarah seperti ini gitu kan. Kemudian dia tidak mengacu kepada novelnya, tapi dia hunting sendiri, riset, dia lewat googling atau di guru-gurunya. Bahkan ada kawan kita, Kak Rahman ini salah satu mahasiswa arkeologi di Jambi, yang memang cukup tertarik dengan adanya novel ini, karena ibaratnya nih arkeologi itu kayak sebuah apa ya, profesi yang tidak begitu diperhitungkan oleh orang lain gitu. Betul. Nah, jadul lah ngomongin masa lalu gitu kan. Nah, sedangkan dari arkeologi ini penting untuk mengetahui bagaimana kehidupan di masa lalu untuk menjadi panduan membangun peradaban di masa depan. Nah, ini kan ada jembatan yang miss ketika kita tidak tahu cara membaca. Anggapnya gini, kita punya ide, punya konsep atau blueprint, begini loh Indonesia di masa depan, gitu kan. Nah masalahnya saya menulis dengan bahasa di zaman saya. Generasi berikutnya nggak belajar huruf-huruf yang di zaman saya dan bahasanya, akhirnya udah ini mah kuno gitu kan. Terputus lah ya Kak. Terputus. Nah akhirnya kita mulailah mengadaptasi ibaratnya pemikiran-pemikiran dari luar yang belum tentu cocok
gitu. Dan memang kalau kita lihat ya nggak cocok gitu. Sangat sangat. Padahal emang kalau misalkan kayak kita balik lagi nih ya Kak, kalau kayak superhero jelas-jelas mereka tuh hanya hayalan ya Kak. Di kita yang udah jelas-jelas udah ada superhero-nya, malah nggak diangkat ke permukaan. Betul. Ya, nah ini yang saya bilang, kita miskinnya literasi di situ. Artinya gini, ngomongin literasi itu kan bukan budaya membaca. Artinya gini, literasi itu ada literasi visual, literasi gerak, literasi audio, gitu kan. Kemudian ada numerasi literasi, banyak lah pokoknya. Kalau ini saya kurang keren lah kalau ceritain ini. Tapi kita bicara tentang numerasi literasi, artinya nenek moyang kita itu menggunakan literasi ini jadi bahasa komunikasi. Ada misalkan dia menyampaikan filosofi lewat tari-tarian, ini literasi gerak. Bagaimana sebuah tarian itu mereka ciptakan untuk menyampaikan pesan. Ini kemudian ada literasi menggunakan omongan atau literasi verbal lah, dengan bahasa dibikin dongeng-dongeng. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang cukup kalau menurut saya ini menggugah lah. Nah, literasi sekarang ini kalau saya pikir ini kurang menarik karena apa? Dia bahasanya hanya membahas tentang pelakor. Terus kalau di pramuka itu cinta pantok tenda, seperti itu kan. Nah, yang berhubungan dengan patriotisme, kecintaan terhadap negara, menggali sejarah, budaya, saya belum dapat, kecuali cerita tentang novel kayak Wiro Sableng kayak gitu kan. Belum ketemu. Kalau misalkan ini Kak, kita balik lagi ke si pramukanya. Jangan tapi cuma saya mengkaitkan dengan novelnya. Menurut Kakak, pramuka yang Kakak mau dan pramuka yang realitanya pada saat sekarang sudah ideal belum sama pramuka yang diidam-idamkan si Trisatya dan Dasadharma gitu ya? Ini menarik ini. Kita ngomongin Trisatya. Trisatya, kalau saya gini ngomongnya, pramuka itu adalah miniaturnya Indonesia. Jadi kalau mau ngeliat Indonesia di masa depan, lihatlah anak-anak pramuka di zaman now-nya. Kalau zaman now-nya ini tidak mengerti bagaimana mengelola organisasi, maka dia tidak akan bisa mengelola negaranya. Betul. Karena gitu ya, karena itu tadi miniatur dari negara. Kehidupan berbangsa, berbineka tunggal ika sering kita contohkan di kegiatan perkemahan. Bahkan di bumi perkemahan kalau kita camping itu ada bupati, gitu kan, ada tingkatan ini ya kan, struktur pemerintahan sampai RT RW. Betul. Itu satu. Kedua, ngomongin idealisme, idealnya anggota pramuka itu seperti apa? Saya akan narik ke belakang dulu biar nggak jauh, bahwa kita butuh yang namanya standar karakter pramuka. Jadi pramuka itu standar karakternya kayak gimana sih gitu kan? Karena kita lihat gerakan pramuka adalah gerakan kepanduan yang bertanggung jawab untuk membangun karakter, gitu kan? Karakter. Sekarang karakter yang mana yang mau dibangun oleh gerakan pramuka? Nah, kalau saya punya jawaban, karakternya adalah sesuai dengan Trisatya tadi. Nah, Trisatya ini kalau kita balik lagi ke bahasa Sanskerta dulu adalah 3 jalan kebenaran. Apa aja 3 jalan kebenarannya itu? Yaitu adalah orang-orang yang punya nilai-nilai religius. Nah, kita ngomongin di pramuka Trisatya zaman now dengan Trisatya zaman old itu ada 3 bagian. Ada tata diri, tata negara, tata buana. Gitu kan. Tata diri itu menata dirinya sendiri, individu. Kemudian tata negara itu lingkungan masyarakat. Tata buana itu adalah dunia, alam semesta. Jadi kayak bumi, air, laut, darat, udara, segala macam itu buana namanya. Dan tidak hanya di tempat tinggalnya, tapi juga seluruh dunia. Nah, di dalam Trisatya zaman now itu ada namanya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Gitu kan? Nah, terhadap Tuhan ini kita bicara itu tata diri. Tata diri dalam artian bagaimana nilai-nilai ketuhanan itu tumbuh dalam dirinya. Artinya, karakter manusia Indonesia di masa depan adalah orang-orang yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Betul. Artinya Pancasila tadi. Kemudian
kewajiban terhadap negara ini sama dengan tata negara. Bagaimana dia menjalankan kewajiban terhadap negara tidak hanya sebagai warga negara, tapi dia juga sebagai calon-calon pemimpin. Bagaimana dia menata dirinya, kemudian menata keluarganya, menata masyarakat, sampai menata lingkungan di sekitarnya gitu. Sampai kalau kita ngomongin besarnya, menata kehidupan berbangsa dan bernegara kayak gitu kan. Nah, itu dimulai dari mana? Latihannya di mana? Itu ketika kita melakukan kegiatan perkemahan, mau jambore mau raimuna kan di situ sebenarnya latihan. Nah, di dalam ketika kita melakukan perkemahan itu pasti kita memikirkan pertama bagaimana menjamin pasar rakyatnya, artinya roda ekonominya gitu kan. Kemudian kapling-kapling perumahannya gitu kan. Kemudian kita lagi bicara tentang bagaimana air bersihnya. Artinya di situ ada mikirin tentang makan, kemudian tentang air, energi, tempat tinggal gitu kan. Itu dipikirin. Kenapa itu tidak bisa kita bawa di masyarakat atau di dunia nyata gitu kan? Karena ya kita itu tadi pramuka banyak doang tapi belum berani untuk memulai. Kita juga bisa untuk menciptakan itu gitu. Jadi kalau ngomongin idealnya pramuka adalah ya karakter Trisatya ini menjadi energi untuk membangun peradaban mereka yang terbaik di masa depan. Nah, pertanyaannya kayak tadi, peradaban yang terbaik di masa depan itu kayak gimana sih? Ya kalau saya bilang kita sering baca Gemah Ripah Loh Jinawi gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya blueprint. Nah, bisa nggak anggota pramuka membangun sebuah peradaban yang Gemah Ripah Loh Jinawi? Metodenya seperti apa? Ini tadi kepramukaan sedikit demi sedikit, tidak hanya bicara tentang kegiatan yang money oriented, tapi bagaimana membangun karakter-karakter tadi. Karena apa? Ketika dia saat ini menjadi peserta didik, ketika nanti dia memilih atau mengembangkan potensinya, akhirnya ada yang jadi wartawan, ada yang jadi ibaratnya polisi, ABRI, bahkan jadi presiden, nilai-nilai Trisatyanya ini tidak terkikis, tidak hilang. Artinya dia menjadi orang yang punya karakter kuat. Iya. Kalau misalkan ini bisa jadi sebuah kekuatan, anggap aja gini, satu orang ngebangun 10 orang, ya kan? Nah sekarang pramuka ada, kita persempit deh 10% dari itu deh, 10% dari jumlah yang sekarang gitu. Kan? Anggap aja 1 juta, 1 juta kali 10 orang kita ketemu berapa? Nah, sekarang kalau itu kita bangun sebuah peradaban sosialnya kita sesuai dengan nilai-nilai Trisatya, kemudian ekonominya juga sesuai dengan nilai-nilai Trisatya, budayanya juga dengan nilai-nilai Trisatya, apa nggak keren Indonesia di masa depan? Gitu? Sangat. Kalau misalkan saya giniin Kak, nah berarti yang kayak begini yang harus bertanggung jawab penuh itu siapa Kak? Ya kita semua sih sebenarnya. Terkadang gini Kak, saya setuju dengan kalimat Kakak di awal saat kita diajarkan oleh pendahulu kita tentang bahasa A, kita akan terus. Tapi saat berubah zaman, si bahasa A itu tertinggal karena orang-orang zaman sekarang itu memikirnya itu mah yang dulu. Sekarang kita harus upgrade diri nih. Jadi harus A-nya tetap kita adain, tapi kita tambahin kuadrat 1 atau kita tambahin yang lainnya. Jadi mereka meregenerasi yang lama menjadi yang baru gitu Kak. Ya. Jadi kalau saya akan kembalikan lagi kepada Trisatya itu tadi. Kalau misalkan orang itu sudah menjalankan Trisatya, maka dia pasti akan menepati Dasadharma. Betul. Dan di Dasadharma itu kan ada suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam artinya gini, ketika orang itu melakukan sesuatu, nilai-nilai ketuhanan itu akan lebih diutamakan. Nah, kita bicara tentang kondisi saat ini kok nggak sesuai gitu kan. Ada orang pramuka kadang jatuhnya kalau bahasa kerennya nih hidup dari pramuka, bukan menghidupkan pramuka gitu kan. Akhirnya kita bisa lihat pergerakannya apapun nilainya nominal aja, itu bukan fokus kepada karakter itu tadi. Nah, salahnya di mana? Kalau menurut saya sih salahnya kita itu tadi tidak menerapkan sistem AMONG.
satu, dia kan di depan harus memberikan contoh. Contoh bagaimana sih membangun peradaban itu kan, itu kedua. Keduanya bagaimana dia mendampingi adik-adik dari tidak bisa menjadi bisa, kemudian membimbing. Dari bisa menjadi paham, dari paham menjadi ahli kayak gitu. Jadi bukan targetnya ketika dia jadi peserta didik kemudian selesai dari gugus depan atau dari Racana dia profesi sebagai apa yang dia inginkan selesai, enggak. Karena apa? Tuntutannya justru ketika dia menjalankan profesinya, karakternya sudah sesuai nggak dengan yang kita tanamkan. Itu kan pembinaan di situ. Betul. Berarti yang saya tangkap dari kakak nih, kita emang nggak punya standar karakternya ya kak. Standar karakternya kita nggak ada. Jadi keputusin di situ sebenarnya kak. Jadi kita ya jalanin aja pramuka. Kayak misalkan gini kak. Saya sih bukannya mau ngejelekin Kak Sri Sultan Hamengkubuwono atau Kak Haji Agus Salim, cuma karena kita tuh udah ke Badan Powolan gitu kak. Jadi pramuka ngikutin dia gitu kak. Maksudnya padahal kita punya figur yang lebih hebat daripada dia. Ya kan? Figur yang ngebangun ya si pramuka itu tadi menjadi pramuka yang sekarang gitu kak, maksud saya gitu. Makanya yang terputusnya itu ya itu tuh standar karakter si pramuka itu sebenarnya apa? Zonanya media pendidikan sambil bermain-main. Dia sudah diedukasi untuk memahami sistem ketatanegaraan. Sejak kapan saya berpikiran seperti ini? Sejak ketika saya menyadari bahwa